Pernikahan tanpa cinta gadis desa. Samba menggeleng. Tadi bukannya sama papa. Mama belum pulang. Rahmat tambah frustasi. Kalau Cahya belum pulang, lalu kemana dia? Memangnya mama kemana, Pak? Kok sampai dicariin? Papa sama mama berantem, iya? Tanyanya polos. Rahmat memegangi pelipisnya lalu sedikit berjongkok, menatap wajah anak kecil ini. Enggak, kok. Papa sama mama enggak berantem. Rahmat mencoba menenangkan meski ia sendiri tidak tenang. Cahya tidak ada di rumah. Ia juga tidak melihatnya di jalan tadi. Ponselnya masih tidak bisa dihubungi. Kemudian di tengah kebingungannya, sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak dikenal. Rahmat buru-buru membukanya. Itu adalah pesan video. Rahmat memencet tombol play di layar sentuh itu. Kemudian video pun berputar. Halo Pak Komandan. Anfeu. Rahmat mengepalkan tangannya. Wajah pria itu muncul terpampang di layar, kemudian di belakangnya ada seorang wanita yang terikat di atas kursi. Kepalanya ditutup oleh kain hitam. Tetapi Rahmat mengenali postur tubuh itu. Oh ya, ucapkan hai pada istrimu. Ia berbalik dan membuka kain penutup kepala itu, memperlihatkan Cahya tengah terikat dan mulutnya dilakban. Wanita itu berusaha memberontak, tetapi jilbabnya ditarik oleh Anfeu dengan kasar membuat bulir bening mengalir di sudut matanya. Hati Rahmat panas. Memif. Well, jangan khawatir. Aku tidak akan membunuh istrimu. Belum, lebih tepatnya. Ia menyeringai, membuat wajahnya lebih mirip psikopat gila. Rahmat tak tahan melihat Cahya diperlakukan begitu. Darahnya mendidih, tangannya mengepal hingga melukai buku. Tangannya brengsek. Rahmat meninju tembok depannya. Derit giginya terdengar. Napasnya memburu. Saat Anfeu berkali-kali menamparkan wajah Cahya. Brengsek sialan. Ia tidak peduli lagi jika Samba mendengar umpatan mengerikan itu. Jantungnya seperti dihujam, darahnya mendidih. Ia ingin sekali menguliti pria itu saat ini juga. Anfeu berdebah sialan. Sebagai seorang pembisnis, aku akan menawarkan pertukaran yang lebih gentle. Kalau kau mau istrimu selamat, datanglah ke dermaga selatan besok malam jam 12, sendiri. Oh, jangan lupa bawa gadisku, Laras. Dia gadis yang merepotkan dan tidak tahu balas budi. Manusia memang memuakkan. Anyway, kalau kau membawa pasukan atau polisi maupun teman, maka istrimu akan mati dengan cara paling menyakitkan. Jadi sebaiknya kau pikirkan baik-baik. Aku akan dengan senang hati mengirim sisa kepalanya padamu. Video itu berhenti di sana. Rahmat memukul tembok dengan tangan kosong hingga menghasilkan darah segar keluar dari sela jarinya. Wajahnya merah padam. Ia tidak bisa lagi mengontrol diri. Aaarrrgh. Anfeu brengsek. Aku akan membunuhmu jika mencoba menyakiti istriku. Aku akan menghabisimu brengsek sialan. Samba yang mendengar itu mencengkeram ujung bajunya. Ia tidak pernah melihat papa semarah itu. Ia tidak pernah melihat papanya mengamuk. Ia takut, tetapi juga khawatir saat papanya menyebut mamanya. Rahmat segera keluar berniat mencari pria itu, berniat mencari Laras. Tetapi langkahnya terhenti saat tangan Samba menarik ujung bajunya. Papa mau kemana? Samba ikut. Pria kecil itu memohon. Samba, kamu tunggu di sini, ya. Papa harus pergi selamatin mama. Papa harus ketemu Tante Laras dulu. Samba diam di sini. Samba ikut. Anak kecil itu memaksa.
Rahmat tidak punya pilihan. Ia akhirnya membawa Samba ikut untuk menemui Laras. Mencari tahu di mana markas Anfeu dan mencari tahu apa yang sebenarnya direncanakan oleh pria itu. La buru-buru keluar dan masuk ke dalam mobil. Cahya tidak akan bisa menunggu lebih lama. Demi Tuhan, Rahmat menyalahkan dirinya atas apa yang terjadi hari ini. Rahmat menancap gas dengan gila. Presetan dengan lampu lalu lintas maupun polisi tidur, ia kehilangan akal sehatnya. Apapun rencana Anfeu, Rahmat tahu bahwa pria itu adalah psikopat yang bisa membunuh Cahya. Pikirannya kacau. Yang ada di kepala Rahmat saat ini adalah bagaimana cara menyelamatkan Cahya. Cahyanya. Video tadi berputar seperti belati yang mengiris kulit Rahmat, menyisakan rasa sakit saat Anfeu menamparkan dan menyiksa Cahya. Gumpalan. Rasa sakit itu menyulut amarah dalam dirinya yang tak bisa dikontrol. Bangsat. Ia berteriak memukuli setir beberapa kali. Sementara Samba hanya mampu memeluk seat beltnya. Merasa takut juga ikut panik. Ia tidak mau mamanya kenapa-napa. Setelah sampai di rumah Laras, Rahmat langsung memarkir mobilnya. Laras sepertinya juga baru pulang. Jadi Rahmat segera keluar, Samba menyusul di belakang. Laras! Teriak Rahmat. Laras menoleh. Ia tampak heran melihat Rahmat yang begitu tergesa-gesa. Wajahnya merah padam. Napasnya memburu. Laras, kamu harus ikut dengan saya. Rahmat menarik tangan gadis itu dengan kasar tanpa memberinya jeda untuk bertanya. Oh Om Rahmat, tunggu dulu. Ini ada apa? Laras berusaha menarik lengannya yang ditarik spontan oleh Rahmat. Sakit. Rahmat menyadari bahwa ia baru saja bertindak kasar pada gadis itu. Lalu melepaskannya. Ia terlampau panik dan kacau sehingga otaknya tak dapat berpikir dengan jernih. Laras, kamu harus membantu saya. Anfeu. Anfeu menculik Cahya dan sekarang dia meminta untuk ditemui. La memintamu sebagai tebusannya. Saya tidak tahu harus apa, Laras. Istri saya. Rahmat menjambak rambutnya merasa frustasi. Ia terduduk lemah. Memukuli kepalanya berkali-kali, tidak mampu lagi menyelesaikan kalimatnya. Cahya. Laras, pria itu menyiksa istri saya. Dia. Laras terdiam. Ia menatap ke arah Rahmat yang benar-benar tampak kacau. Ia tidak tega. La berniat menenangkan, tetapi sepertinya itu tak akan berhasil. Rahmat panik. Oke, Om. Ayo, aku ikut. Laras akhirnya dengan sukarela ikut dengan Rahmat, meski jauh di dalam hatinya ia juga takut. Ia takut melihat Rahmat yang kacau. Ia takut berhadapan lagi dengan mafia itu. Mereka masuk ke dalam mobil. Rahmat berencana membawa Laras ke markas prajurit. Dia butuh penjelasan Laras tentang strategi yang biasa dipakai Anfeu. Ia ingin mencari kelemahan pria itu. Sepanjang jalan rasanya seperti roller coaster bagi Laras. Melihat Rahmat yang mengebut dengan gila, tidak peduli dengan motor atau mobil yang ia serepet. Oh Om, kalau boleh tahu bagaimana Tante Cahya bisa diculik? Pertanyaan itu mencelos. Saat Rahmat mulai memelankan laju mobil, Rahmat menggeleng. Ia juga tidak tahu, terakhir kali ia lalai, meninggalkan Cahya ke dalam kamar mandi hanya beberapa menit saja. Wanita itu sudah menghilang. Saya tidak tahu, Laras. Tapi Anfeu tidak main-main dengan ancamannya. Ia akan membunuh Cahya jika saya tidak membawamu padanya. Kalimat itu seperti belati untuk Laras. Jika memang demikian, maka Rahmat pasti akan menukarnya dengan Cahya. Ia akan dikirim ke Anfeu untuk menyelamatkan istrinya. Tragis sekali nasibnya. Laras memainkan jemarinya. Laras minta maaf,
Om. Ini pasti salah Laras karena berkhianat padanya. Maaf gara-gara Laras Tante Cahya jadi korbannya. Maaf juga, sejak kedatangan Laras keluarga kalian harus berhadapan dengan Anfeu. Samba yang mendengar percakapan itu di belakang mobil mencengkeram tangannya. Sejak kedatangan Tante Laras keluarga mereka jadi berantakan dan penuh ancaman begini. Tumbuh kebencian di dalam hati anak kecil itu pada gadis yang katanya telah menyebabkan mamanya diculik dan disiksa. Sehingga sekarang ia menyalahkan semua kejadian ini pada Laras. Ia membencinya. Sangat membenci mereka. Sementara Rahmat tidak tahu harus bagaimana. Laras, pria ini psikopat. Kita harus menghentikannya. Dia akan melakukan kejahatan tanpa landasan, jadi jangan menyalahkan dirimu sendiri. Jantung Laras berdegup lebih kuat. Anfeu menculik Tante Cahya untuk mengambilnya. Laras jelas tahu bahwa tujuan pria itu tidak hanya sekedar itu. Pasti ada rencana lain yang ia buat. Pria itu licik, pria itu adalah psikopat gila. Ia hanya mempermainkan emosi Om Rahmat agar ia kalut, sementara ia bisa menjalankan rencana sesungguhnya. Selama ia tinggal dengan Anfeu, Laras sedikit tahu strategi dan permainan pria itu. Ini tidak akan berakhir dengan menyerahkannya. Ada rencana lain yang ia susun. Aku nggak yakin kalau Anfeu cuma mau menangkap aku, Om. Entah Om menyerahkanku atau enggak, dia akan tetap membunuh Tante Cahya. Om tidak boleh menuruti perintahnya karena itu cuma akan membuat rencana dia lebih mudah. Laras memberitahu apa yang ia tahu. Saya tahu, Laras. Itulah sebabnya kita akan pergi ke markas. Kamu akan menjelaskan strategi Anfeu serta kelemahan dia. Kari kita bisa bikin jebakan buat permainan dia sendiri. Rahmat menjelaskan. Ia tahu kalau Anfeu tidak akan melepaskan Cahya meski Rahmat membawa Laras, karena apa yang ia inginkan lebih besar dari itu. Ia menginginkan Rahmat. Laras mengangguk. Mereka semua akhirnya pergi ke markas. Anfeu memang mengancamnya agar tidak melibatkan tentara atau polisi. Tetapi selama pria itu tidak tahu, maka tidak akan jadi masalah. Ia hanya perlu strategi yang matang untuk menipunya. Rahmat tahu persis, jika datang ke dermaga dengan tangan kosong sama saja dengan bunuh diri. Maka, ia tidak sebodoh itu. Jadi, ketika sampai di markas Laras menjelaskan semua yang dilakukan Anfeu. Bagaimana cara kerja pria itu dan Rahmat memanfaatkan kelemahannya dan menyusun strategi yang matang. Mereka akan berangkat ke dermaga dengan Laras, sesuai permintaan Anfeu, tetapi para tentara akan menyusup dan menyelinap masuk. Sebagian mereka akan memantau dari kejauhan dan akan muncul jika situasi tambah kacau. Itu adalah rencananya. Pukul 12 malam, seperti perjanjian. Rahmat membawa Laras ke dermaga yang cukup sepi, karena dermaga itu sudah lama tak beroperasi setelah beberapa bangunan hancur karena tsunami kecil. Beberapa anak buah Rahmat sudah mengawasi di beberapa titik, mereka sudah bersiaga di sana bahkan 5 jam sebelum pertukaran. 3 mobil hitam datang dari kejauhan. 2 mobil itu isinya masing-masing 5 bodyguard yang berbadan kekar, membawa senapan M16 dengan baju anti peluru. Kemudian mobil ketiga terbuka, Anfeu ke luar dengan 2 bodyguard yang memegangi seorang wanita terikat, dengan penutup kepala berwarna hitam. Ada percikan darah di mana-mana. Mereka melangkah mendekat ke arah Rahmat dan Laras yang datang dengan tangan kosong. Mereka berdua mengangkat tangan tinggi, untuk menunjukkan bahwa mereka tidak bersenjata. 4 bodyguard Anfeu mendekat dan menjatuhkan Rahmat dan menangkap Laras.
Sementara sekarang Anfeu berdiri dengan bangga, merasa menang, melihat Rahmat ambruk. Seperti tikus kecil yang terperangkap. Well, hello my little baby. Nice to see you again. Anfeu mencengkeram dagu Laras dan mengelusnya pelan. Dua bodyguards memegangi Laras dan menjauhkannya dari Rahmat. Lepaskan mereka. Aku kan yang kamu mau. Sekarang aku sudah di sini, lepaskan mereka Anfeu. Jerit Laras. Ia menatap tajam ke titik mata pria ini, yang hanya tertawa, menyeringai. Duh galaknya. Calm down. Kita baru saja mulai permainannya. Dan kau tambah berisik. Well, Kapten, karena kau telah memenuhi janjimu dan membawa Larasku, maka aku akan mengembalikan istrimu. Ia tersenyum. Rahmat dan Laras waspada. Ia melihat Anfeu memasukkan jarinya ke dalam saku, meraih rokok dan pemantiknya, menyalakan rokok itu dan meniupnya ke udara dingin malam itu. Pria ini mengulur waktu. Ia menggerakkan jarinya ke udara, memberi kode. Rahmat ditekuk dan ditahan hingga terkapar di tanah. Tubuhnya ditahan oleh dua bodyguard dengan ukuran 2 kali lipat dari besar tubuhnya sehingga ia tidak bisa berkutik sedikit pun. Sementara Anfeu bergerak ke arah wanita yang ditutupi kepalanya dengan kain hitam, dan dipegangi oleh dua bodyguard lain. Anfeu membuka penutup kepalanya, hingga jelaslah wajah Cahya yang sudah banyak lebam di pipinya, darah yang mengalir di dahinya. Sementara mulutnya masih dilakban. Cahya menjerit melihat Rahmat yang ditahan, tatapan matanya mengatakan semuanya. Mari antar dia ke arah suaminya tercinta. Anfa menarik jilbab Cahya dan mendorongnya hingga bergulir ke tanah. Ia menyeret rambutnya dengan kasar, tiap kali Cahya menjerit maka ia akan menamparnya. Melihat itu darah Rahmat mendidih. Ia berusaha memberontak dan melepaskan diri untuk menyelamatkan Cahya, tetapi dua bodyguard yang menahannya membuatnya tak bisa berkutik. Bulir bening mengalir di matanya. La merasa tak berguna. Brengsek, jangan menyentuhnya. Berhenti kau bangsat. Jangan menyentuh istri saya. Bak. Satu pukulan mendarat ke wajah Rahmat. Mereka memaksanya bangun lalu memukulinya lagi. Rahmat ambruk ke tanah, mereka menariknya lagi, melepaskan 2-3 pukulan berkali-kali, hingga menghasilkan darah segar keluar dari mulutnya. Uguk. Stop. Anfeu, aku mohon hentikan. Lepaskan mereka. Laras menjerit melihat dua orang itu disiksa habis-habisan. Ah, diamlah Laras. Permainannya baru saja dimulai. Bukankah ini yang kamu mau? Membalas dendam, membalas semua yang terjadi, membalas kematian ayahmu dengan membunuh dua orang ini akan menjadikan anak mereka yatim piatu dan itu sepadan dengan penderitaanmu selama ini. Laras menggeleng lemah. Ia menangis sejadi-jadinya. Inilah rencana itu, inilah rencana yang Laras maksud. Pria ini bermaksud memecah belah mereka. Laras. Jelaskan apa maksud bangsat ini, Ang. Rahmat berusaha bangkit dengan sisa tenaga, tetapi sekali lagi satu tendangan kuat membuatnya bergulir dan kembali mengeluarkan darah segar dari mulutnya. Uguk. Cahya menangis sesenggukan melihat Rahmat yang hampir sekarat dipukuli oleh bodyguard Anfeu. Ia berusaha menjerit tetapi tubuhnya juga mati rasa. Sementara Laras menggeleng keras. Om, dengerin Laras. Itu semua nggak benar. Oh, ya. Kau yang memberiku informasi cukup banyak tentang si kapten dan keluarganya. Oh, aku lupa, sekarang sudah naik pangkat ya, tapi tetap saja bodoh karena membiarkanmu masuk ke dalam keluarganya dengan begitu mudah. Apa kau lupa? Ayolah Laras, kau tidak perlu berpura-pura lagi, sekarang tinggal membalaskan dendammu.
Sandiwara itu sudah usai. Buka topengmu. Anfeu kembali memanasi. Ia ingin menciptakan konflik, itulah tujuannya. Karena ketika mereka terluka, mereka masih bisa bangkit dan bersatu, tetapi ketika mereka terpecah, maka lebih mudah menyerang semuanya. Anfeu melepas lakban di mulut Cahya. Mas Rahmat Tengke. Om, Tante Cahya, itu semua. Aku memang sengaja masuk ke dalam keluarga kalian. Aku benci sama kalian semua karena Om Rahmat yang membunuh ayahku, tetapi aku tahu itu semua bohong. Aku ingin berhenti dan pergi tapi aku sadar kalau aku sayang sama Om Rahmat. Gadis itu menjerit. Aku sadar kalau rasa sayangku itu menghancurkan dendam itu. Aku mencintai Om Rahmat, jadi aku tidak mungkin melakukan ini. Itu adalah pengakuan untuk melakukan pembelaan yang fatal. Cahya tertegun mendengar pengakuan Laras. Sayang, cinta. Dua kata itu seperti pisau yang menikam bagian dalam dari tubuhnya yang tersisa. Ia tidak tahu lagi harus menangis atau tertawa dengan kondisi mereka saat ini. Cahya hancur luar dalam dan ia sepertinya sudah gila. Sementara Rahmat hanya dapat menyanggah. Laras, kakakmu Mepeha, kamu seharusnya sadar. Kalau perasaanmu itu mustahil. Sampai mati, hanya Cahya satu-satunya wanita yang saya cintai. Rahmat mengerang, merasakan tubuhnya seperti remuk. Anfeu menikmati pertunjukan itu, membiarkan mereka saling bicara. Ah, malang sekali nasib cinta yang bertepuk sebelah tangan. Begini saja, karena aku masih berbaik hati padamu. Aku akan menolongmu, Laras. Kemarilah. Anfeu menarik Laras secara paksa, memberikan senapan api di tangan gadis itu, memaksanya untuk memegangnya. Laras menolak tetapi Anfeu cukup memberinya gertakan sehingga senapan api itu kini berada di tangan Laras. Jika kau bunuh istrinya, maka kau bisa menggantikan posisinya. Menarik bukan? Tapi, jika kau tidak membunuh istrinya pilihannya akan berbalik. Kau yang akan mati di tanganku. Pilihan ada di tanganmu, Laras. Laras menggeleng. Ia tidak mau membunuh Cahya, ia tidak mau. Tetapi ia juga tidak mau mati. Salah satu bodyguard Anfeu menodong pistol ke arahnya. Sementara Anfeu mengarahkan tangan Laras untuk mengarahkan moncong pistol itu ke arah Cahya. Nah, sekarang keputusan ada di tanganmu. Kau yang menarik pelatuk itu, atau anjingku yang akan menariknya. Laras. Rahmat merangkak mendekat, tetapi lagi-lagi tubuhnya ditarik dan ditahan. Tolong, jangan. Jangan apa-apakan Cahya. Jangan apa-apakan istri saya. Suaranya lemah. Tangan Laras gemetaran, dia mengarahkan pistolnya ke Cahya. Bibirnya bergerak pelan. Pria yang memegang pistol di belakangnya sudah bersiap membidik kepala Laras. Laras tidak punya pilihan. Maaf. Ia memejamkan mata dan, Laras. Rahmat menjerit. Dor. Satu tembakan melesat dengan cepat dari kejauhan mengenai tangan bodyguard yang mengacungkan senjata ke arah Laras. Sementara senjata di tangan Laras jatuh ke tanah, bersamaan dengan tubuhnya yang ambruk. Situasi jadi kacau. Rahmat menendang dua bodyguard yang menahannya. Lalu berguling meraih senjata yang berada di dekat Laras. Satu tembakan melesat membuat pistol itu menjauh. Anfeu membidiknya. Rahmat berguling lagi. Anak buahnya mulai mendekat dan melakukan penyerangan. 2-3 tembakan terdengar dari belakang melindungi Rahmat. Ia berhasil mengambil pistol dan melepaskan tembakan pada Anfeu yang kini berlindung di balik mobilnya. You fucking. Kau ingkar tentara sialan. Ia berteriak. Memasukkan amunisi ke dalam pistolnya.
Rahmat bergerak mencoba menolong Cahya yang kini diseret oleh anak buah Anfeu. Maka kau harus mengucapkan selamat tinggal pada istrimu yang manis itu. 3 anak buah Rahmat mendekat, menembak 2 bodyguard yang menyeret Cahya. Cahya berusaha melepaskan diri sementara Rahmat tertahan oleh Anfeu, oleh tembakan yang beruntun ke arahnya. Dor. Rahmat mencoba membalas. Anak buahnya tidak bisa mendekati Cahya, karena anak buah Anfeu mengirim tembakan brutal dan menghalangi mereka. "No what, Komandan?" teriak Anfeu mengejek, seolah tahu situasinya akan memanas. Cahya terus menutupi telinganya mendengar tembakan yang terarah di depan. Rahmat meminta ketiga anak buahnya mengarahkan tembakan ke Anfeu dan menahan pria itu, sementara Rahmat berlari menghampiri Cahya. Tetapi dihalangi oleh salah satu pria dengan badan berisi, ia melepaskan pukulan ke arah Rahmat. Rahmat tersungkur ke tanah, kepalanya berdengung, penglihatannya mengabur. Hanya dapat melihat Cahya dengan samar begitu ketakutan, bulir bening mengalir di sudut matanya. Rahmat berusaha bangkit, 1 tendangan kembali terarah ke perutnya, tetapi kali ini ia berhasil menahannya. Rasa marah memuncak. Ia menarik kaki pria itu hingga terjatuh. Situasi berbalik menguntungkan, Rahmat naik ke arah tubuhnya, meraih batu di dekatnya dan memukuli wajah pria itu berkali-kali dengan brutal. "Mati kau brengsek! Mati!" 1 pukulan terakhir menghancurkan wajah pria berisi itu, membuat darah segar muncrat ke wajah Rahmat. Rahmat kehilangan akalnya. Ia marah, sangat marah. Ia ingin menghabisi mereka semua yang sudah menyakiti istri tercintanya. Ia bangkit dengan sempoyong melangkah terlatih menghampiri Cahya yang terus menunduk. 2 anak buah Rahmat yang menahan Anfeu tertembak dan kalah telak. Anfeu melihat ke arah Rahmat yang bergerak ke arah Cahya. Senyumnya tersimpul. Ia membidik dada pria itu. Cahya mendengar langkah kaki Rahmat mendekat. Ia mendongak, melihat Rahmat yang sudah babak belur berjalan sempoyong, wajahnya begitu kacau, penuh luka dan darah. Tubuh Cahya bergetar hebat menyaksikan betapa hancur suaminya. Lalu ia melihat ke belakang Anfeu tengah membidik Rahmat. Bibir kering itu bergerak ingin berteriak, tetapi suaranya seolah habis. Cahya mulai bangkit dengan lemah, lalu berlari ke arah suaminya. Maas. Anfeu membidik pelan, lalu menarik pelatupnya. Dor. 1 tembakan melesat dengan cepat. Cahya bergerak dan memeluk Rahmat dari belakang, menghalangi peluru mengenai suaminya. Mereka berdua ambruk ke tanah. Rahmat masih belum menyadari apa yang terjadi. Mendengar peluru melesat, pikirannya kosong. Cahya memeluknya erat, tetapi pelukan itu kian lemah. Hening, dunia seperti berhenti berputar. Cahya. Rahmat berbalik, bergerak melihat peluru tembus mengenai Cahya. Darah keluar dari dada wanita itu. Sementara Cahya terkapar lemah. Tangannya bergetar. Rahmat membeku. 2 tembakan beruntun terdengar menyerang, tetapi dunia Rahmat sudah hening. Bulir bening berjatuhan di pipinya. Ia tidak bergerak. Kosong. Pelan, tangan itu meraih tubuh istrinya, ia menunduk, memeluknya, erat, semakin erat, jantungnya seolah berhenti beretak. Cahya, sayang, kosong. Cahya tidak bergerak dan dunia Rahmat berhenti bekerja saat itu juga.